fenomena Yunfa ya. Video ini saya buat bukan karena mengikuti trending ya, bukan. Karena video ini sengaja saya buat karena video Yunfa itu ya hampir tiap hari loh lewat di beranda saya. Kan jadi pertanyaan, ini apa sih sebenarnya, siapa sih mereka berdua ya Yunfa itu ya. Iseng-iseng saya buka aja ya, ikutin. Oh iya, saya mulai paham ya, ternyata fenomena ya anak-anak muda lah, katakanlah ya anak muda saya bilang. Tetapi ini bukan satu fenomena yang apa namanya, nggak ada nilainya ya bagi saya ini sudah ya, kalau dibanding sama mereka berdua ya mungkin mereka ya kayak anak saya gitu kan ya. Karena anak saya ini sudah berumur sekarang ya 24 tahun, sedang yang saya tahu umur mereka tuh masih untuk 23, terus Bunda Fauzan itu kan 25, kan beda-beda tipis sama anak saya. Saya ikutin terus video mereka. Oh ternyata ada pelajaran yang bisa kita dapat ya, ada pelajaran yang bisa kita dapat daripada kisah mereka itu. Yang pertama di situ ya, dari segi Mas Yunnya sendiri. Dari segi Mas Yunnya sendiri, kalau boleh saya mengatakan, sosok pemuda yang sederhana ya, sosok pemuda yang sederhana, walaupun kenyataannya ya kalau speknya anak muda ya, speknya anak muda seumur si Mas Yun itu, nggak ada yang mau berpenampilan sepolos dia, nggak ada. Kalau anak-anak muda sekarang apalagi dia punya sapi begitu banyak ya, otomatis gaya-gayaan, tapi dengan kenyataannya itu enggak, dia orangnya memang polos apa adanya. Dan yang lebih menariknya bagi saya ya, yaitu baktinya sama orang tua. Itu pelajaran pertama, baktinya terhadap orang tua. Yang kedua, di situ dia benar-benar menjaga perintah Tuhannya. Walaupun dia sedang rame-rame lagi PK sama katakanlah orang yang sedang sedang dikasihinya, lagi gandrung-gandrungnya ya, tapi dia rela meninggalkan keramaian itu demi untuk menghadap pada Robnya. Itu pelajaran satu dan yang kedua. Yang ketiga ya, buat ya saya sebut adik aja ya, karena terpaut selisih saya sama mereka jauh ya, hampir seperti anak saya gitu. Untuk adik Fauzana juga ya walaupun dia seorang artis gitu kan ya, tapi kalau dari apa namanya, beberapa konten-konten yang saya lihat, dengan ketulusan dia ingin mengangkat derajat si Mas Yun itu ya, tersentuh benar ya. Saya benar-benar tersentuh dengan apa yang saat ini sedang trending di media sosial TikTok, beneran ya. Jadi ada inspirasi, ada pelajaran dari fenomena yang sekarang trending di media sosial gitu ya. Dan untuk Mbak Fauzananya, dia nggak melihat status sosial siapa Mas Yun, walaupun katakanlah dia sekarang sedang naik daun jadi artis katakanlah yang disukai banyak orang, yang banyak punya penggemar, tapi dia tidak memandang rendah terhadap profesi atau pekerjaan seseorang. Itu yang patut diacungi jempol ya. Karena saya sendiri masa kecil saya dulu pernah juga jadi tukang ngarit ya, dulu waktu bahkan mulai SD ya sampai beranjak SMP biasa saya jadi tukang ngarit gitu. Jadi ini sesuatu yang fenomenal, memang betul, ternyata memang betul ya. Dan pesan saya juga ya, jangan jadikan perbedaan ya, sama pesan sama pendukung-pendukungnya, fan-fannya Yunfa gitu ya, maaf, itu jangan jadikan perbedaan ini ya, perbedaan kan ya, yang satu dari suku Jawa, yang satu dari Padang, Sumatera Barat, dijadikan perbedaan, jangan dijadikan perbedaan ini sebagai apa namanya ya, sebagai penghalang gitu ya. Jangan sampai ini jadikan penghalang, apalagi
perbedaan status lah, satu tukang art, satu seorang artis. Enggak lah, bagi saya enggak. Jangan sampai ini jadikan penghalang. Karena saya sendiri juga mengalami. Saya orang Jawa asli, ibu bapak saya Jawa, istri saya orang asli Kalimantan Selatan. Artinya jangan dijadikan ini sebagai penghalang, itu ya. Jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat, gitu ya. Kita jangan memperbesar perbedaannya, tapi kita mencari kesamaannya, itu ya. Jadi buat teman-teman anak-anak muda ya, ambil pelajaran dari kisah mereka gitu ya. Ada inspirasi, ada pelajaran buat mereka. Terima kasih ya. Semangat terus untuk adik-adik saya ya, Mas Ion dan Fauzana. Sukses buat kalian berdua. Wassalam.